atau izin usaha mikro kecil. Untuk aktivitasnya sendiri akan membuat konten dan poster yang berkaitan dengan bagaimana tata cara pengajuan IUMK bagaimana serta apa itu IUMK itu sendiri. Untuk targetnya adalah pelaku UMKM. Tujuan dari program ini adalah diharapkan program ini akan memberikan informasi terkait dengan apa itu IUMK dan bagaimana tata cara pengajuan UMK serta fungsi dari IUMK itu sendiri terhadap pelaku UMKM. Kemudian yang kedua adalah pembuatan buklet yang berkaitan dengan pengelolaan tempat wisata selama masa pandemi COVID-19. Untuk aktivitasnya sendiri adalah pembuatan buklet yang berisi tentang aturan-aturan terkait dengan tempat wisata selama masa pandemi dan bagaimana pengelolaan tempat wisata selama masa pandemi COVID-19 ini. Untuk targetnya masyarakat dan pengelola tempat wisata. Untuk tujuannya sendiri, diharapkan pengelola tempat wisata dan masyarakat memiliki panduan terkait dengan pelaksanaan pengelolaan tempat wisata selama masa pandemi COVID-19. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk program yang selanjutnya adalah pengembangan media sosial Sanggar Seni Akadana. Aktivitas di program ini yaitu mengumpulkan data terkait perkembangan Sanggar Seni Akadana dan mengajukan metode promosi yang lebih efektif dan efisien untuk Sanggar Seni Akadana. Target dari program ini adalah anggota Sanggar Seni, dan tujuan dari program ini diharapkan dapat membantu Sanggar Seni Akadana agar lebih dikenal masyarakat luas. Program yang selanjutnya yaitu pembuatan infografis wisata air asin. Aktivitas dalam program ini yaitu mengumpulkan data mengenai perkembangan dan keistimewaan wisata air asin, dan kemudian menyusun infografis ataupun poster terkait wisata air asin tersebut. Target dari program ini adalah masyarakat, dan tujuan dari program ini adalah diharapkan dapat membantu wisata air asin yang berada di Dusun Ngetak agar lebih dikenal masyarakat. Kemudian ada aktivitas di program ini, yaitu pembuatan konten yang berisi panduan untuk masyarakat ketika melakukan kegiatan keagamaan di tempat ibadah. Target dari program ini adalah masyarakat umum, dan juga tujuan dari program ini diharapkan masyarakat dapat menerapkan tata cara perilaku melaksanakan kegiatan keagamaan yang sesuai dengan yang normal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rita. Program selanjutnya adalah pembuatan video tutorial tari golek ayun-ayun untuk menambah daya tarik wisatawan. Aktivitasnya nanti akan dibuatkan video tutorial tari golek ayun-ayun secara bertahap untuk meningkatkan daya tarik wisatawan dan memperkaya atraksi di tempat wisata. Targetnya adalah anggota Sanggar Tari Avadana. Tujuannya diharapkan program tersebut dapat memperkaya atraksi yang ada di Desa Ngentak sehingga dapat meningkatkan daya tarik wisatawan. Untuk program selanjutnya, monodisipliner non-tema, ada sosialisasi pentingnya menjaga mental health selama pandemi. Aktivitas dalam program ini yaitu pembuatan materi berisi pengetahuan dasar mengenai mental health, pentingnya menjaga mental health selama pandemi dengan dari program ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai menjaga mental health, terutama selama masa pandemi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Zita. Untuk program selanjutnya adalah sosialisasi PPh, retribusi daerah, pajak daerah tempat wisata. Untuk aktivitasnya sendiri, pembuatan materi tentang kebijakan pajak berupa PPh, retribusi, dan pajak daerah yang berkaitan dengan tempat wisata. Untuk sasarannya sendiri, itu kepada masyarakat. Tujuan dari program ini adalah dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai kebijakan pajak selama masa pandemi, khususnya untuk tempat wisata. Selanjutnya akan
Akan dilanjutkan oleh teman saya, Tita. Selanjutnya ada program pembuatan buklet informasi beasiswa pendidikan. Aktivitasnya pembuatan buklet digital tentang beasiswa pendidikan. Targetnya adalah pelajar dan mahasiswa dari Dusun Ngentak. Tujuannya nanti diharapkan program ini dapat memberikan informasi yang memadai terkait beasiswa untuk menunjang pendidikan pelajar dan mahasiswa di Dusun Ngentak. Kemudian program selanjutnya adalah sosialisasi dan pelatihan pemasaran produk dengan media online berupa Shopee, Tokopedia, dan lain-lain yang digunakan untuk menunjang produk UMKM Desa Ngentak. Aktivitasnya adalah membuat video tutorial tentang bagaimana produk itu dipasarkan secara online, termasuk juga bagaimana dari cara pendaftarannya hingga pemasarannya dan bagaimana mekanisme pre-order dari pemasaran dengan media online itu sendiri. Targetnya adalah pelaku UMKM dan masyarakat desa. Kemudian tujuannya adalah memberikan pengetahuan terkait dengan tata cara jual beli online dalam rangka meningkatkan penjualan produk UMKM secara luas. Kemudian program yang selanjutnya adalah sosialisasi mekanisme pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga untuk mendukung wisata bersih dan sehat, bersih dan nyaman. Untuk aktivitasnya sendiri akan ada pembuatan poster yang berkaitan dengan pengelolaan limbah rumah tangga. Untuk targetnya sendiri adalah ibu-ibu PKK dan warga desa. Untuk tujuannya adalah mendorong pengelolaan limbah rumah tangga untuk menunjang kebersihan di tempat wisata Desa Ngentak. Program selanjutnya adalah inventarisasi aset di tempat wisata Dusun Ngentak. Di sini akan lebih membahas tentang sosialisasi pentingnya inventarisasi aset pada UMKM di Dusun Ngentak. Aktivitasnya adalah melakukan penyuluhan melalui grup WhatsApp berisi pelaku UMKM tentang pentingnya inventarisasi aset pada UMKM di Dusun Ngentak. Targetnya yaitu pelaku UMKM di Dusun Ngentak, dan tujuannya adalah diharapkan program tersebut dapat memberikan pengetahuan mengenai pentingnya inventarisasi aset untuk menunjang pengendalian pada UMKM agar lebih sistematis. Selanjutnya, ada program sosialisasi transaksi menggunakan metode pembayaran elektronik untuk UMKM dalam rangka mewujudkan health tourism. Aktivitasnya adalah membuat poster dan video tutorial menggunakan e-payment seperti GoPay dan OVO untuk menghindari kontak langsung dengan uang bagi pelaku UMKM di Dusun Ngentak. Pelaku UMKM, tujuannya diharapkan program ini dapat memberikan pengetahuan tentang penggunaan pembayaran elektronik untuk pelaku UMKM demi mewujudkan health tourism. Kemudian yang terakhir untuk program interdisipliner tema adalah sosialisasi gaya hidup minim sampah atau zero waste. Aktivitasnya membuat konten poster mengenai pengenalan gaya hidup minim sampah dan mengandung konten persuasif untuk meningkatkan kesadaran akan masalah sampah yang kompleks. Tujuannya adalah diharapkan program ini dapat mendorong setiap rumah tangga untuk menerapkan gaya hidup minim sampah sehingga permasalahan sampah di Dusun Ngentak dapat teratasi. Selanjutnya, untuk program interdisipliner non-tema, ada peningkatan pendidikan selama study from home atau SFH, yaitu menyusun materi belajar untuk anak-anak. Aktivitasnya adalah pembuatan materi belajar, seperti mengajar bahasa Inggris dan membuat prakarya sederhana, dengan melakukan survei kepada orang tua atau ibu rumah tangga mengenai proses belajar yang lebih diminati anak-anak. Target dari program ini adalah anak pada jenjang sekolah dasar, bertujuan agar dapat membantu para orang tua dengan menyediakan
materi tambahan untuk belajar di rumah. Selanjutnya dilanjutkan untuk klaster agro. Pertama-tama program pertama adalah pembuatan buku saku mengenai cara budidaya toga, pengolahan dan manfaatnya bagi kesehatan. Pembuatan buku saku, aktivitas ini pembuatan buku saku yang di dalamnya berisi mengenai cara budidaya toga, pengolahan dan manfaatnya bagi kesehatan. Target dari program ini adalah Ibu PKK. Program ini diharapkan dapat menjadi suatu motivasi bagi para kaum ibu untuk dapat budidaya toga lebih lanjut, dapat dijadikan sebagai lahan bisnis. Kemudian selanjutnya adalah program sosialisasi dan pembuatan video tutorial mengenai peningkatan nilai tambah kuliner lokal. Aktivitas program ini adalah sosialisasi menggunakan grup WA dan pemberian video tutorial berupa cara membuat brownies tempe. Target dari program ini adalah Ibu PKK. Program ini diharapkan dapat menjadi inovasi bagi masyarakat untuk meningkatkan nilai tambah kuliner khas Ngentak, di mana di Ngentak terdapat usaha kuliner jajanan dan produksi tempe. Kemudian program selanjutnya adalah pembuatan konten artikel wisata air asin untuk